Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang sering tersakiti di dalam hubungan asmara. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke ramalannya, di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang sering tersakiti di dalam hubungan asmara. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mengambil kartu zodiak yang pertama yang sering tersakiti di dalam hubungan asmara. Kemudian ke kartu yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak yang sering tersakiti di dalam hubungan asmara. Di sini untuk support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang sering tersakiti di dalam hubungan asmara. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang tersakiti di dalam hubungan asmara. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Dan untuk zodiak yang pertama yang sering tersakiti di dalam hubungan adalah Five of Cup ataupun 5 piala. Untuk zodiak yang pertama yang sering tersakiti di dalam suatu hubungan asmara adalah seseorang yang berzodiak Gemini yang di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di dalam kategori ini dilihat seseorang yang sedang murung, itu menandakan bahwasanya seorang Gemini sering tersakiti di dalam suatu hubungan asmara itu dikarenakan beberapa faktor, yaitu menandakan 5 faktor. Yang pertama, hubungan cinta jarak jauh. Yang kedua, Gemini terlalu cuek. Yang ketiga, Gemini terlalu egois. Yang keempat, Gemini terlalu memaksakan kehendak. Dan yang kelima adalah Gemini selalu mengalah di dalam suatu hubungan asmara, sehingga di sini mengakibatkan seorang Gemini tidak jarang akan mendapatkan pengkhianatan dan sakit hati di dalam suatu hubungan asmara dari seorang pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Swords. Secara umum, King of Swords itu diartikan seseorang yang usianya lebih tua dari seorang Gemini, dan yang lebih condong di sini kepada seseorang yang paling dekat dengan seorang Gemini sendiri. Di sini menggambarkan bahwasanya seorang Gemini mendapatkan pengkhianatan, dan di sini seseorang yang usianya lebih tua memberikan masukan dan support kepada seorang Gemini agar melupakan pasangan yang menyakitinya dan move on dari pasangan tersebut. Dan di sini bisa dikategorikan bahwa seseorang tersebut adalah seseorang yang paling dekat dengan seorang Gemini sendiri. Dan kartu kesimpulannya adalah The Magician. Secara umum, The Magician di sini diartikan mahir dalam melakukan sesuatu dan mahir dalam mengatasi setiap permasalahan. Dan di sini bisa kita gambarkan bahwasanya seorang Gemini mampu mengatasi semua masalah yang dihadapinya di dalam suatu kategori hubungan asmara. Dan di dalam kategori ini, Gemini seseorang yang selalu tersakiti di dalam hubungan asmara, dan di sini Gemini akan bangkit dengan masukan serta support dari orang terdekat Gemini sendiri. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua, dan kartunya adalah Ace of Wands. Untuk zodiak yang kedua yang sering tersakiti di dalam suatu hubungan asmara adalah seseorang yang berzodiak Aquarius yang di angka kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari. Di sini menggambarkan bahwasanya seorang Aquarius sering tersakiti itu dikarenakan pasangan seorang Aquarius itu jarang diketemukan dengan orang yang setia dan selalu ingin mengawali hubungan yang baru bersama seorang pasangan. Dan di sini dijelaskan bahwasanya sifat mengalah, dan rasa rendah diri yang dimiliki oleh seorang Aquarius itu dimanfaatkan oleh seorang pasangan untuk memulai hubungan yang baru bersama orang lain. Dan di sini pasangan tidak akan bercerita kepada seorang Aquarius sendiri sebelum Aquarius mengetahuinya sendiri. Dan di sini apabila Aquarius mengetahuinya, ia akan tersakiti dan merasa dikhianati oleh seorang pasangan. Dan disinilah dapat dikategorikan seorang Aquarius itu sangat sering tersakiti di dalam suatu hubungan asmara. Untuk support energinya adalah Knight of Wands. Secara umumnya Knight of Wands itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun.
Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius sering tersakiti di dalam suatu hubungan asmara, dan di satu sisi seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun memberikan support dan motivasi kepada seorang Aquarius untuk bangkit lagi. Dan di sini juga bisa dikategorikan seseorang tersebut adalah seseorang yang perhatian dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada seorang Aquarius. Selanjutnya, jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, yaitu seseorang yang berzodiak Aquarius, di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mampu menghadapi situasi seperti ini dengan dukungan dan perhatian dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, dan berkemungkinan besar di sini seorang Aquarius akan memulai hubungan asmara bersama orang yang baru. Dan disinilah dikatakan bahwasanya seorang Aquarius mendapatkan hasil yang maksimal di dalam suatu hubungan asmara meskipun ia tersakiti. Selanjutnya kita ke kategori zodiak yang ketiga, dan kartunya adalah Seven of Swords ataupun 7 pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Untuk kategori Leo di sini tersakiti itu dikarenakan seorang Leo sangat keras kepala, egois, dan suka memaksakan kehendak kepada seorang pasangan, sehingga di sini pasangan akan sering merasa jenuh dan bosan melihat tingkah seorang Leo sendiri. Dan di sini juga bisa dikategorikan sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang Leo itu akan berbuah negatif kepada hubungan asmaranya bersama seorang pasangan. Di satu sisi seorang Leo ingin memimpin, namun pasangan akan menolak sifat dari Leo tersebut, sehingga di sini pasangan akan mencoba pendekatan dengan orang lain dan berniat untuk mencari orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara bersama orang lain oleh pasangan Leo sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan seseorang yang lebih matang pikirannya, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang sangat dekat dengan seorang Leo. Di sini Leo mendapatkan pengkhianatan dari seorang pasangan, dan di sini seorang King of Pentacle merupakan sosok, yaitu orang yang paling dekat dengan seorang Leo tidak lain dan tidak bukan adalah saudara Leo sendiri yang memberikan dukungan dan masukan agar Leo bangkit untuk menjalani hubungan asmara bersama orang lain. Selanjutnya, jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga ataupun seorang Leo, di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang tersakiti di dalam hubungan asmara, dan di sini ia mendapatkan dukungan dari keluarga. Dan The Magician di sini menandakan bahwasanya seorang Leo mampu mengatasi itu semua dan bangkit, sehingga di sini seorang Leo mampu mendapatkan pasangan yang lebih bagus lagi dan yang lebih layak kepada dirinya sendiri. Dan di kategori ini seorang saudara mencoba mencari pasangan yang terbaik kepada seorang Leo sendiri. Selanjutnya kita ke zodiak yang keempat, yaitu zodiak yang sering tersakiti di dalam hubungan asmara adalah Eight of Pentacle ataupun 8 koin. Untuk zodiak yang keempat yang sering tersakiti di dalam suatu hubungan asmara adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini dikategorikan bahwasanya seseorang yang berzodiak Virgo disakiti di dalam hubungan asmara itu seorang pasangan sedang memanfaatkan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seorang diri. Di sini keuangan seorang semakin bagus, semakin meningkat, sehingga di sini pasangan akan terus meraup keuntungan pribadi dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dari seorang Virgo sendiri. Dan di sini juga bisa dikategorikan apabila keuangan dan kondisi keuangan Virgo menurun, dan disitulah seorang pasangan akan mencoba mencari pengganti yang lain yang lebih layak untuk berdampingan dengan dirinya. Dan disinilah seorang Virgo akan merasa tersakiti dari seorang pasangan di dalam segi materi keuangan yang ia miliki itu dimanfaatkan oleh pasangan Virgo sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang lebih tua ataupun yang lebih matang pikirannya dari seorang Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo tersakiti di dalam suatu hubungan asmara dan mendapat dukungan serta respon dari orang tua Virgo sendiri yang memberikan nasihat kepada seorang Virgo agar lebih berhati-hati di dalam memilih suatu hubungan asmara ataupun memilih pasangan. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok orang yang sering tersakiti di dalam suatu hubungan asmara, dan di sini ia mendapatkan masukan serta nasihat dari orang tua Virgo sendiri agar berhati-hati dalam memilih pasangan. Dan The Magician di sini menggambarkan seorang Virgo akan mampu memilih, memilah, serta mendapatkan pasangan yang lebih layak kepada dirinya untuk asmaranya ke depannya, sehingga di sini seorang Virgo akan termotivasi untuk membangun hubungan asmara bersama orang lain dan pasangan yang lebih layak dari sebelumnya. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya zodiak yang sering tersakiti di dalam hubungan asmara adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Gemini,
selanjutnya seseorang yang berzodiak Aquarius, selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Virgo. Ingat, ramalan ini hanya bersifat umum, tidak bisa cocok kepada semua orang. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang sering tersakiti di dalam hubungan asmara. Semoga membantu dan bermanfaat kepada kita semua. Dan ingat, like, komen, serta bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.